kita balik ke chat Catherine ya. Kalau kita lihat. Oke. Kalau kita lihat, tadi ya Bu Rima nanya masalah ini ya. Di web ya. Chat Catherine ya. Halo Bu Rima. Salah. Iya, Pak. Yang Di web. Saya sering kali ngomong loh Bu Rima, pemakaian chat Catherine loh. Di iya, Faisal. Bingungnya di mana? bingung sebentar, Pak. Kok tar. Buka. Ini Bingungnya tadi di loh mana? Pak yang nggak coret-coret itu loh Pak. Maksudnya entry-nya itu pas Oh, apa oke. gitu loh Pak. Gini. Kalau secara Catherine dari chart itu loh Pak. Betul. Ya, saya contohkan dulu. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Jelas nggak? Jelas nggak kira-kira? Kelihatan. Ya, kelihatan Kelihatan Pak. ya? Kelihatan ya? Eh, ini di sini saya breakout private highs. Private high itu apa? Ini YH, garis hijau. Ya, ini YH, garis hijau. Ini previous high. Artinya high di hari sebelumnya. Ini ada di sini. Saya ini deh, saya capture deh. Biar, waduh, oke, ini saya capture deh. Biar oret-oretnya enak. Ini adalah previous high, ya. Ini terbentuk dari sini, high kemarin, ya. Oke, bisa dipahami sampai itu? Oh Oke, ya. garis Ya. hijau itu adalah previous high, high tertinggi kemarin high-nya ada di sini. Dan YL ini adalah yesterday low namanya, yesterday low. Ini terbentuk juga di low kemarin, betul? Oke, ya, ya. Itu jadi yesterday low adalah terbentuknya dari mana? Kemarin low-nya di sini, high-nya di sini. Sampai situ sudah dipahami dulu. Sudah paham belum sampai situ? Bu Rima. Halo? Sudah paham. Sudah, oke. Iya Pak. Cara entry-nya adalah ketika dia breakout, ini kan kita lihat ada candle breakout di sini ya. Ini nih yang saya tunjukkan nih, candle breakout nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak candle breakout-nya? Iya, kelihatan. Iya. Kelihatan ya. Ini candle breakout. Kita entry di mana? Entry-nya setelah entry after break. Di sini. Di area 140, mungkin 149. Itu ya. SL-nya di mana? SL-nya di sini. Yesterday low. 142. Oke, pastikan dulu adanya volume spike. Ini ada volume spike di sini. Ini ada volume spike sebelumnya. Pastikan ada volume spike di sini. Ada apa? Volume. Apa namanya, kenaikan signifikan ya. Volume spike itu kenaikan signifikan. Itu aja sih entry-nya. Coba cari yang lain lagi deh kita biar kita belajar lagi. Ini cara entry-nya ya. Aturan pertama adalah break, kita entry-nya setelah breakout dari break. SL-nya di sini. Coba cari ada lagi nggak kira-kira masukan buat saya? Kalau hari ini banyak sih Pak ya, bel, pada itu kan juga, Ya tapi coba deh. langsung Coba apa? kita coba bel ya. Kita coba bel ya. Maksudnya biar paham gitu. Maksudnya yang biar paham yang saya jelaskan. Di web bel. Oke. Dengan Catherine kita terbantu. Asal kita bisa bacanya ya. Bacanya Iya. chartnya ya. Asal kita bisa baca chart.
chartnya tuh gimana sih, menceritakan apa sih yang ada di Catherine gitu. Ini saya pengen jelaskan sedikit tentang apa sih yang ada di sini. Ya tadi ya, seperti tadi, ini adalah YH ini adalah high sebelumnya Iya. ya. Nah, ini adalah low sebelumnya. Low mana sih yesterday low? Nah ini yesterday low ya. Yesterday low tuh adanya di sini ya. Ini low hari kemarin, betul. Nah ini garis yang ungu ini, garis ungu ini adalah yang ini nih ya. Garis ungu ini adalah namanya VWAP. VWAP, pernah dengar istilah VWAP? Rata-rata ya Pak ya. Pergerakan rata-rata harga dibebani oleh volume. Ya, itu VWAP. Jadi kan volume weighted average price. Harga rata-rata terbebani dengan volume. Itu. Nah, VWAP kemarin adalah ini. Yesterday VWAP. Yang ini adalah VWAP kemarin. Yesterday VWAP adalah VWAP di hari kemarin. VWAP terakhir di hari kemarin ada di sini. Ini harga rata-ratanya. VWAP terakhir. Ya, harga rata-rata VWAP terakhir. Nah, seperti yang tadi kita bicara, ya, cara entry-nya gimana, Pak? Break. Ini candle break ya. Kelihatan nggak? Candle break dari high. Yesterday Iya, high. Kelihatan ya. Break dari yesterday high. Entry after break dari situ. Kalau dia break dari situ, kita entry. Sama dia turun dulu. Nah, biasanya gitu. Biasakan tunggu konfirmasi. Apakah dia break dari sini atau tidak. Ya, tunggu konfirmasi dulu. Dia kuat nggak di atas ini. Kalau dia kuat, kita spec buy di sini. Di area ini kita spec buy. Ya. SL-nya di mana? Di sini. Di sini kita. Selama dia, terus kita bisa hold sampai kapan? Selama dia masih di atas garis VWAP, kita hold. Tapi kalau dia sudah break dari VWAP, kita keluar. Ini exit. Kalau dia break VWAP-nya, exit. Exit. Nah, sampai situ bisa dimengerti nggak? Bisa Pak. Ya, jadi konklusinya gitu ya. Kita bisa tetap hold. Ya, konklusinya gitu. Break, kita tunggu konfirmasi dia kuat bertahan di sini. 1, 2, 3 candle kayak gitu ya. 1, 2, 3 candle. Seandainya dia bertahan, kita spec buy. SL kita langsung taruh di 133. Dari kalau kita break di 143 atau 144, kita langsung spec buy di sini. Umpamanya kita mau 2 kali entry, berarti kan 144 kita masuk lagi di 138. Ya, SL di sini. Oke? Sampai situ bisa dimengerti nggak? Bisa. Insya Allah. Harus diaplikasikan Pak. Aduh. Ya harus dong, harus Dan praktek kalau gitu. lupa lagi. Harus dipraktekin. Makanya nih saya record. Fungsinya buat apa? Buat teman-teman nanti. Kalau andai katanya lupa, bisa putar ulang gitu. Bisa putar ulang. Jangan lupa like, subscribe. Udah subscribe. Enggak, bercanda. Teman-teman saya yakin lah semua sudah pasti dukunglah channel saya. Jadi tujuannya channelnya juga buat apa? Supaya saya juga nggak ngejelasin berkali-kali gitu. Jadi saya setelah saya jelasin, saya upload gitu ya. Jadi biar teman-teman. Coba contoh yang lain lagi. Kira-kira apa?
Ada apa lagi? Kira apa lagi? Ayo, pada itu tadi Pak, yang hari ini aja yang Ya, moncer Pak. oke, moncer pada. Oke, kita Tadi lihat Pak. ajaib tanya pada gimana Pak? Masih bisa hold nggak? Oh, saya Orangnya sudah tapi nggak ada kayaknya. nggak ada. Nah, ini yang terjadi sama pada ya. Makanya kenapa harus harus tadi ya saya bilang harus pastikan dia breakout dan saya nggak ada rekom ini tadi. Saya nggak ada rekom pada ya hari ini. Setelah dia candle breakout, betul, ya kan? Tunggu konfirmasi dia bisa nggak bertahan di atas. Ya, kalau dia turun terus dia setelah dia turun gini, terus dia buat umpamanya dia buat candle ke atas lagi, dia buat candle ke atas lagi gini, kita entry di area SL-nya di mana? Di sini. Tapi karena dia nggak mampu breakout, ya sudah tinggal ngapain? Kita pusing-pusing. Betul nggak? Kira-kira bisa dipahami nggak? Dan ternyata dia juga break dari view up-nya kan. Ini view up-nya Mhm. ke break ya kan. Langsung Beda dikuit. lagi. Beda lagi sama ini. Beda ya. Nih kita ngomong ini ya. Kita tunggu ini ya yang naik nih ya. Ini yang naik nih. Mhm. Beda. Setelah dia candle breakout di sini, betul? Candle breakout, kita tunggu sampai dia bertahan. Katanya dia bertahan di sini ya kan? Sampai dia break, kita entry dong. Ini berarti kita entry dong. Posisinya dia break, dia breakout lagi ke sini ya kan? Dia turun, terus dia breakout. Nah ini kita entry di sini. Betul? Ya nggak? Betul nggak? Kira-kira entry di candle ini. Di candle yang ini kita entry. Ya. Terus SL-nya di mana? SL kita taruh di sini. Emang jauh sih SL-nya, tapi mau nggak mau kita pakai aturan. Betul? Kalau mau pakai aman adalah ini entry kedua. Ya, entry kedua di sini. Jadi entry kita sini, entry kedua di sini. Ya, ini SL kita. Ya, sampai situ jelas ya. Entry pertama, ini entry pertama, entry satu. Ini kebanyakan nggak ada yang sharing ini. Jadi jarang lah yang sharing entry 2. Jarang yang sharing candle. Apa entry 2 sini. SL kita di sini. After break ya. Maksudnya kalau dia break kita keluar. Sampai situ bisa dipahami. Nah, Bisa. kita exitnya di mana? Exitnya setelah kita entry di sini, exitnya di mana di sini? Ini kita exit. Ya. Di sini kita exit. Nah, itu juga udah hari berikutnya. Kita udah profit di sini hari pertama. Di hari ini kita profit. Karena kan belum nyentuh ini. Di hari kedua, hari berikutnya diguyur kan. Benar nggak? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain dong. Iya, yang Biar, lain ya, Pak. iya dong. Ngerti. Biar, Jadi pakainya breakout kan ini. ya, sistemnya Metodenya kita buy pakai on breakout. metode. Kalau ada sistem yang kita dari bottoming, nanti saya jelaskan. Kita, cumpama sahamnya di bawah, gimana caranya? Bisa nggak pakai VWAP? Pertanyaannya itu dong. Bisa nggak? Iya. Gitu dong. Kalau mau sahamnya nggak di breakout di atas ini nih. Kalau saya sukanya saham yang akan naik pasti akan breakout dulu dari high-nya. Kecuali pastikan dan yang kedua adalah pastikan dia kemarinnya tuh nggak naik tinggi. Kalau dia naik tinggi, ukur kekuatan tren ya. ya maksudnya SL-nya pun biar nggak jauh gitu loh. Nah ya, jadi kenapa? Supaya SL-nya nggak jauh. Andai katanya nih berjalan seperti ini ya, nggak tinggi naiknya ya. Ini ngalonya kan di sini. Saya entry di sini. Tuh. Asal ini naik tinggi juga sih, ini naik tinggi. Kalau bisa yang baru
sideway gitu, terus ada breakout kita entry, itu yang enak. Terus kalau seandainya katanya seumpamanya ini cara bottomin gimana sih? Cara bottom kita entry bottom, umpamanya pertanyaannya entry bottom gimana sih? Entry bottom caranya gini, kalau dia break dari yesterday VWAP yang warna coklat, ya, ini nih, dia break dari yesterday VWAP, kita tarik ini high-nya, ya kan? Kita tarik high-nya. Kalau dia mampu breakout, kita entry di sini, entry. Itu SL tetap sama, entry di situ. SL tetap sama, SL-nya di break dari yesterday low. Ini patokan kita. SL. After break dari yesterday low. Selama dia tidak turun dari VWAP-nya, bisa hold. Ya, ini kan nggak turun dari VWAP-nya ya. Dia nggak jebol VWAP-nya, kita masih bisa. Targetnya adalah yaitu tadi kalau dia break dari VWAP-nya. Kan kalau dari sini ya, kalau kita lihat VWAP-nya belum break ya, belum break. Nah, disinilah kita exit. Exitnya di mana? Di sini. Exit. Cuat nggak? Profit. Profit. Ya. Jadi Catherine ini membantu kita untuk kita analisa secara kalau kita nggak mau pusing pakai bot. Dan grup juga kan disediakan, kadang nggak dipakai. Gitu. Ini saya jelaskan dulu ya, apa yang ada di sini ya, dashboard. Ini namanya dashboard ya. Ini ada biasa keterangan ya, ada emitennya apa, tanggalnya berapa, di jam berapa, ini time frame-nya 5 menit, open, high, low-nya kelihatan semuanya, volumenya nggak kelihatan. VWAP 28075, ini VWAP ya, 28075 itu VWAP. Yesterday VWAP 258, semua keterangannya ada 25 ya. Terus net buy sell down 0,0 B, berarti net buy sell, net buy-nya itu rata. Ini net buy-nya, ini net buy-nya satu hari ini berarti rata. Net buy sell tidak ada. Atau datanya nggak tahu saya. Datanya. Itulah intinya ya. Terus apa keterangan yang di dashboard kedua? Ini kalau yang hijau namanya buy up, dia HK, dan kalau yang merah namanya sell down. Ya, biar paham. Dashboard ketiga ini apa? Dashboard ketiga itu isinya adalah net buy sell. Jadi ini kumulatif 3 hari berbanding 10 hari. Ya, jadi kayak seperti MA-nya dari net buy sell ini. Jadi ketika nih ya seperti ini, ketika harganya golden cross yang hijau, golden cross ke merah, disitulah terjadinya namanya net buy-nya lebih besar. Ya, terlihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini dia mulai net buy-nya. Ya, di sini juga sama. Ketika harga di sini golden cross ini pasti akan naik. Kira-kira sini ada yang bingung nggak? Itu. Jadi keterangan ini menerangkan apa
yang ada di dalam transaksi harian. Ada yang bingung atau mau ditanyakan? Tanya apa? Apa? Boleh. Pertama, ini nih berarti untuk scalping ya? Yes. Karena TF-nya jelas. Nih, 5 menit. TF-nya jelas. Kenapa harus 5 menit? Ya karena buat scalping atau buat day trade. Terus? Oke, berarti ini nggak cocok buat swing dong ya? Swing. Oke. Terus ada lagi yang lain? Ya, maksudnya ini nggak cocok buat swing ya berarti ya? Tidak. Oke. Ini just for 1 hari. Oke, terus yang kedua, untuk screeningnya. Screening. Jadi Screening kan kalau apa misalkan saham kan banyak ya, terus bagaimana kita mau milih gitu? Oke. Pakai bot ya. Kita coba pakai ya. bot. Pakai bot. Seumpama nih, ini kita ngomong bot menyediakan juga. Namanya apa namanya? Price cross PCGL. Nih, PCGL. CT scan namanya. CT scan PCGL. Ini membantu loh untuk screening saham. Nah, PCGL ini menginformasikan untuk chart apa sih? Saya awal dulu ya. Saya kasih tahu dulu. Chart ini ini itu untuk chart apa sih screeningnya? Ini kan daily ya. Ini daily ya. Screening daily ya. Ini tuh chartnya berhubungan sekali dengan yang namanya contoh ya. Contoh bell. Kita carinya dulu deh, kita screeningnya. Oke, kita gini. Oke. Biar jelas. Kita carinya adalah kalau bisa cari yang kayak gini. Price cross green line. Net buy up-nya hijau. Cari kuadrannya leading atau improving. 3 aja nih. Ya, kayak gini. Terus ada lagi yang ini. Oke. Ini. Ya, ini. Oke. Ada lagi nggak? Yang bawah sini. Ada lagi. Saham apakah itu? Kira-kira ada yang tahu nggak apaan aja hasilnya? 3 karakter aja umpamanya. Kita cari yang improving dan lagging untuk men-screening dari sekian banyak nih. Gitu ya. Cari yang leading dan ini nggak ada, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini tidak karena ini beginning, ya kan? Ini buy up tapi di kuadrannya lagging. Kita ini buy up tapi improving. Yang kita temukan kriteria ada 3 ya, yang sesuai kriteria yang kita pengen gitu ya. Ini ada 3. Ada saham ISAT, ada saham Raja, lalu ada saham apalagi Arto. Ya. Sampai situ bisa dipahami nggak cara screening ini? Halo? Oke. Bisa. Ya? Oke. Sampai sini kita sudah dapat. Namanya ada ISAT, ada Raja, dan Arto. Oke. Kita close dulu. Kita gunakan namanya RRGQ. Tadi ISAT. Terus apa lagi? RRGQ. Apa lagi? Raja sama Arto ya tadi ya. Raja. RRGQ. Arto. Coba teman-teman lihat. Apakah saham ini ada yang menarik dari secara teknikal? Coba kita lihat ya. Ini RRGQ ini untuk daily ya. Tadi Om nanya untuk swing ya. Oke.
Pertanyaannya itu ya, betul nggak? Oh, Ya, betul. oke. Chart ini ada apa aja sih? Gitu kan pertanyaan. Ada apa aja sih di chart ini? Menjelaskan apa aja sih chart ini? Oke, kita jelasin satu-satu. Bintik hijau ini nih, ya, bintik-bintik hijau ini kayak gini contohnya. Ini hijau, ini bintik hijau, ini bintik hijau. Ya kan? Ini bintik hijau, ini bintik hijau. Salah. Ya udah. Mana deh? Ya oke. Ini bintik hijau, ini bintik hijau, ini bintik hijau. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa harus ada bintik hijau? Ada yang tahu nggak? Area terjadinya rejection bukan? No. Saat Parameternya apa itu? parabolik itu ya Pak ya? Bukan. 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 Oke, saya jelasin ya. Ini kenapa ada bintik? Tadi seperti yang tadi PCGL. PCGL itu singkatan dari apa? Price Cross Green Line. Oke, bisa dipahami? Price Cross Green Line. Green line-nya mana? Ini ada green. Ya, ini garis hijau sama blue line. Ini kan blue yang bawah. Ini blue line. Oke? Bisa dipahami nggak sampai situ? Bisa. Ya? Bisa. Oke. Jadi setiap price-nya, closing-nya melebihi dari green line, dia akan timbul ini. Ya, nih kayak gini. Ini close-nya di atas green line ya. Ini close-nya juga di atas the green line. Ini juga close-nya di atas green line. Dan yang terjadi sekarang, dia close di atas green line. Oke? Terus, yang kedua, ini ada di sini nih, price line. Price line-nya sekian yang garis biru nih. 6.100, green line-nya di 6.110. Oke? Sudah? Berarti itu ketentuannya adalah di sini. Sini. Nah. Terus ada lagi, ini kuadrannya yang tadi kita bilang. Ini maunya kuadrannya yang leading. Betul nggak? Tadi saya ngomong, saya mau kuadrannya yang leading. Betul kan? Leading atau improving? Ini kuadrannya. Leading, improving ya. Leading di sini ya. Oke, sudah menjelaskan. Terus apa lagi yang ada di sini? Ini ada yang namanya. Wah, ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Awan apa itu Pak? Awan. Ini Bollinger. Bollinger iya. Ya, jadi sesimpel itu. Ini Bollinger Band. Cara entry terbaik ada di sini. Pada saat dia ada di bottom, dia ada rejection, harganya apa namanya, harganya cross green line dan ini biru, ini ada candle warna hijau, betul ya? Ini kuning, ini merah, ini satu lagi apa? Ada yang tahu warna apa? Kita anggaplah warna biru. Ya, boleh biru lah, boleh ya. Itu menandakan adalah untuk menandakan kuadrannya. Untuk menandakan kuadran dan kalau bisa dibilang bisa juga kita baca pakai ini histogram apa MACD. Ini kan ada MACD ini di bawah nih, ya ada MACD di bawah sini. Ada MACD. Ya, oke. Bisa dipahami nggak MACD juga? Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Nah, menerangkan apakah ini? Ini selain kuadran, ini kan antara ini improving. Kalau biru itu improving,
improving, ya. Terus kalau hijau itu leading, ya. Hijau itu leading. Merah itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Weakening. Merah itu lagging. Lagging gimana tulisannya? Lagging. Nah, ini lagging. Dan satu lagi yang warnanya apa? Kuning. Kuning Weakling. ini weakening. Weakening. Oke? Sampai situ sudah bisa dipahami keterangan-keterangan ini? Ya. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang itu legging itu kan dulu ya. Itu dulu ya. Sampai sini sudah jelas dulu nggak? Nanti kita berlanjut lagi ke yang lain. Kira-kira sudah dipahami nggak Om? Atau Bu Rima atau siapa teman-teman? Kira-kira? Sudah oke. Sudah oke ya? Oke. Iya. Sampai sini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang improving? Apa sih yang leading? Apa sih yang weakening? Oke. Itu adalah kuadran di mana saham itu berbanding dengan indeks. Bingung lagi kan? Bingung nggak? Sampai situ bingung nggak? Momentum namanya, RS momentum. Jadi tentang masalah ini weakening, lagging, improving dan leading itu adalah RS momentum. Momentum namanya ada di rotation chart. Rotation chart di mana adanya? Adanya di sini, kawan-kawan. Kalau emang mau bisa join di sini. Kita tulis XYD, ya, XYD, ISAT. Ini nggak di endorse ya saya cuma ngejelasin buat teman-teman yang suka pakai tapi nggak tahu caranya. Ini saya jelaskan, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana selain di grup kita. Semoga nantinya kalau yang lihat channel kita bisa paham. Nah, ada yang pernah lihat ini teman-teman? Lihat tapi nggak ngerti. Oh, yang siklus cacing ya? Ya, cacingmologi namanya. Ini rotation chart. Ya, rotation chart untuk melihat momentum dari ini kan berbanding ya. Nah, ini rasio, ini momentum. Perhitungannya saya juga nggak tahu perhitungannya, tapi yang jelas kita tahunya adalah antara harga semakin panjang ini pergerakan harganya, semakin panjang semakin geraknya makin panjang, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Pergerakan harganya. Ini dibandingkan dengan sektoralnya. Harga dengan sektoralnya. Paham nggak? Ini untuk membandingkan momentum antara ini harganya berbanding dengan harga sektoralnya. Jadi di kuadran di sektoral ya, kuadrannya sedang improving, sedang mau jalan. Improving itu artinya mau jalan. Ini sudah jalan, ini mulai menurun, dan ini menurun, dan ini mulai mau menuju ke improving. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa.
Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Jadi ini ada quadrant improving, leading, dan lagging weakening. Ini fungsionalnya bisa dipakai buat yang kalau yang suka dengan rotation chart ya. Ada beberapa teman yang membandingkan antara ini saya sukanya tuh kalau berbanding terbalik. Umpamanya nih ya, saya suka carinya tuh yang ininya sedang di improving atau di leading, ininya sektoralnya sedang weakening. Jadi semacam divergent gitu loh. Paham nggak? Semacam divergent. Jadi indeksnya sektoralnya sedang turun, dia yang naik. Itu yang saya suka cari. Jadi pergerakan yang berbeda antara pergerakan harga dan sektoralnya pasti ada. Contoh umpamanya XYD apa umpamanya apa ya yang naik lumayan SDPC deh umpamanya kita SDPC yang lagi ini bukan di sini ternyata XYD SDPC. Ini ada teman juga yang ngelihat di sektoralnya, umpamanya kita mau lihat di sini bisa kok coba-coba. Nah ini Om Dir udah coba-coba ya. Ini ada sektoral yang bergerak. Ini yang mau bergerak ke area ini adalah coba pantau di sektoral infrastruktur. Ini sudah mulai masuk ke area. Ini yang saya suka, yang mau masuk dari improving mau ke leading. Biasanya harganya akan bagus. Sektornya ya, membandingkan sektornya ya. Ini tadi contohnya ya. Seumpamanya, ini kan berbeda nggak? Kira-kira teman-teman bisa lihat nggak perbedaannya? Bisa lihat nggak? Halo, teman-teman. Sektornya turun ya, mau ke apa sih itu? Iya. Sektornya Ini kan mau ke lagging, tapi harganya naik ya. Nah, ini yang saya suka. Betul nggak? Sektoralnya turun, dia malah naik. Harganya pun jadi bagus. Betul nggak? Iya. Ya, jadi pahamilah. Jadi ini menurut saya pribadi, ini teori yang saya analisa saya lah ya pribadi ya. Disclaimer on. Nggak tahu nanti kan kalau orang-orang nanti kan beranggapan oh salah itu. Apa yang ada di sini adalah menurut analisa saya pribadi. Saya lebih suka cari divergensi antara harga. Jadi harganya momentumnya SDPC lagi naik, tapi ininya turun. Coba cari apa lagi? Ada nggak? Contoh deh. Contoh. Ini kan kalau kita lihat secara chartnya pasti bagus. Harga gigi. Di sini juga bisa kayaknya. Harga gigi SDPC. Oke, harganya bagus ya. Oke, paham nggak sampai situ? Kira-kira ada yang mau ditanyain atau dibingungin? Ayo. Halo. Om itu yang SDPC kepalanya udah nyampe di leading, tapi itu masih weakening ya Om di RAGQ-nya. Enggak, udah di leading kan ini? Ya, tapi kalau di chart RAGQ-nya masih weakening.
Harusnya udah mau hijau besok. Bingung juga dia state-nya sekarang gimana. Besoknya bakal hijau. Candle besok kalau dia bertahan di leading, ini kan berdasarkan terakhir kan. Ini gerak harganya dan masih baru menuju ke sini ya. Baru menuju ke leading. Kalau besok ini bertahan, dia pasti ke leading. Besok akan hijau. Candle. Ini contoh ya, contoh ini sebenarnya kalau saya lebih suka ini menyangkut ke MACD. Kalau saya sebutin, saya nggak tahu parameter yang digunakan si pembuat Cheng Catherine membuat ini apa, tapi saya lebih suka menganalisanya bahwasanya ini adalah ke MACD. Tadi saya ngomong kan? Saya ngomong nggak? Itu lebih ke MACD. Nih, biar saya jelaskan. Kira-kira ada yang paham nggak? Cari divergence-nya bukan? Bukan. Jadi, kalau saya menilainya adalah itu secara MACD. Candle-nya, candle MACD. Jadi, ini menjelaskan tentang apa yang terjadi di MACD. Seandainya nih, kita ngomong ya. Kalau kita cari, di sini adalah Golden Cross. Ya, Golden Cross MACD. Apa yang terjadi? Ya, MACD-nya di sini. Ya, Golden Cross. Tapi di bawah dari 0. Itu merah. Ini titik 0 kan? Ya, titik 0. Dia Golden Cross di sini nih, histogramnya ada di bawah. Ini Golden Cross, ini kan Golden Cross, ini Dead Cross ya. Ini Golden Cross. Ini merah. Lalu kalau dia Dead Cross atau masih di histogramnya berwarna mulai turun, ya kan? Ini ganti dia kuning. Ganti ke kuning. Ya. Ini. Ya kan? Dan itu ada di bawah 0. Kalau di atas 0 itu biasanya hijau. Dia kalau ke kuning, merah, biru, baru hijau. Biru, hijau. Saya lebih sukanya melihatnya dari MACD. Ini nggak ada yang jelas banget sih MACD-nya. MACD-nya yang jelas, jadi biar bisa kelihatan apa ya. Ini deh, ini kelihatan nggak? Nah, ini Golden Cross, tapi MACD-nya di sini. Nah, kalau dia ada Golden Cross, di histogramnya hijau, berarti kan histogramnya hijau nih. Histogramnya caranya hijau dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini hijau. Tapi garis MACD-nya di bawah itu jadinya biru. Ya, kalau dia histogramnya itu di atas, nih, histogram di atas, terus histogram di atas dan garis MACD-nya di atas garis 0, itu dia berubah jadi hijau. Ini kan garis 0 nih, ya. Ini golden. Nah, ini merah ini, ya kan, kuning ke merah. Ini Golden Cross, ini Dead Cross. Dead Cross. Ininya merah, ini mulai jadi kuning. Kalau saya lebih suka gitu, tapi nggak tahu si pembuat Catherine ini memaknainya lewat mana ya. Tapi sih lebih jelasnya kalau saya MACD. Tapi menurut dari yang saya tahu tentang ini, itu lebih ke arah ini, ke arah apa? Ke arah apa sih namanya?
ke arah tadi sektoralnya itu, ke arah rotation chartnya. Kalau si pembuat ya. Jadi kalau biru ya dia improving. Kalau ini berarti lagging kayak tadi ya. Sudah masih bingung nggak kira-kira di situ? Paham, Halo, paham. paham ya? Paham. Nah, cara entry-nya adalah yang baik adalah gini. Kalau dia kayak gini nih, ini saya kurang suka karena dia belum mantul di Bollinger ya. Walaupun dia GC, tapi kita nggak bisa ambil juga. Ya, walaupun dia GC, tapi belum mantul di Bollinger bawah. Nah, entry terbaiknya adalah di sini. Sama seperti ini. Ini kan mantul Golden Cross dan kebetulan sekali dia kalau kita lihat dia breakout dari sideway-nya. Ini bagus sekali. Besok kemungkinan masih bisa lanjut rajanya. Jadi entry terbaik. Kalau pertanyaannya, Om screen-nya gimana? Ya ini. Cari aja yang Golden Cross. Posisinya di bawah Bollinger. Bollinger bawah ya. Dia mantul di Bollinger bawah. Kalau ini saya nggak suka karena dia nggak mantul di Bollinger. Kelihatan nggak teman-teman? Ini kan mantul nih. Bollinger bawah. Kira-kira gimana? Oke, Om. Ya, Paham. paham ya. Jadi kalau untuk screening harian, cari aja dulu. Umpamanya nih tadi nih kita PCGL ya. Kita ngomong PCGL. Kita cari aja nih yang Golden Cross aja deh. Nah, tadi. Oke. Ini umpamanya Bell. Kita lihat harga Ki. Bell. Screening gitu aja Om. Pakai yang gratisan aja. Ini kan apa namanya? Dia nggak mantul ya, nggak mantul di bawah ini. Saya suka mantul gini, kayak di sini. Ini entry terbaik kalau buat swing ya. Udah Golden Cross. Ini Golden Cross, ya kan? Ini keluar bintiknya. Ya, dia mantul di Bollinger. Kalau ini kan saya kurang suka kalau jauh dari Bollinger, saya kurang suka karena biasanya suka false juga. Kalau yang jauh dari Bollinger suka sideways gitu. Tapi biasanya kalau udah Golden Cross dia ada mantul gitu. Ini kan gagal nih. Dia kan nggak 100% berhasil ya. 100% berhasil juga enggak. Dilihat juga ya tadi net buy atau net sell. Ya ada net buy net sell kan tadi. Iya. Ada net buy net sell-nya, kita lihat itunya. Kalau umpamanya Golden Cross, umpamanya net buy. Net buy ini kayak gini nih, walaupun lagging, weakening ya. Kita lihat Intel. Kita lihat lagi, jadi kita searching lagi. Intel. Gitu ya. Kalau memang Om mau pribadi, boleh add nih. Catherine Tremel namanya. Add aja Om ini. Jadi pribadi. Jadi nggak nyampur-nyampur orang. Paham nggak Om? Kalau di grup kan nyampur orang nih. Ya. Kalau di grup kan nyampur. Gratis. Ini yang pokoknya ini cuma nggak ada rotation chart tadi. Nggak ada. Ya, rotation chart nggak ada. Jadi ini buat umpamanya daripada nyepam di grup kan. Pribadi aja nih. Gitu ya. Pribadi aja. Ya udah saya add aja Catherine Tremel ini. Ini pribadi. Saya nggak keluar di mana-mana. Umpamanya kita cari RRGQ tadi ya, Intel. Berarti kan nggak keluar kemana-mana. Ada di saya doang ya. Nggak keluar ke grup, nggak keluar kemana-mana ya. Kita cek. Oh ini nggak, oh Intel nggak mau saya. Betul ya? Di sini juga bisa PCGL. PCGL tadi, salah. CT scan. Ya. Jadi
nggak nyampur sama orang gitu. Kalau Om malu umpamanya kan, aduh nyepam nih di grup banyak gitu kan. Ya udah, sendiri aja bisa. Nah, terus kalau seumpamanya saya mau lihat, oh ini tadi saya screening, apaan aja ya? Tulis SP. Ada nggak kira-kira? Oh, nggak keluar. Saya belum ada screening. Oh, view up. Ini nih yang tadi saya udah ini. Jadi yang kita udah screening, nanti kita bisa lihat di sini. Paham nggak Mas itu? Oke. Jadi buat WL kita nih, ini WL kita nih nanti, ya kan? Jadi WL kita bisa WL nih di sini nih, apaan aja nih? Oke gini. Oke gini. Oh ini ada Aba, ada Asjas, ada ini kita WL kan. Gitu. Membantu sekali kan kalau bisa pakainya. Ya? Membantu sekali nggak kira-kira? Iya, bantu banget. Nah itu dia, makanya saya tertarik sekali mau membahas Catherine ini, yaitu tadi saya mau kasih tahu teman-teman biar bisa pakai. Jadi ada yang gratis, kenapa mesti bayar? Betul nggak? Ini membantu juga buat screen. Ya. Asal tahu aturannya ya. Apa yang tadi Ricky sudah kira-kira sudah paham belum? Nanti kita ke yang lain lagi. Iya. Sudah ya? Sudah. Yang lain dong? Ada nggak? Biar saya nggak ini salah nantinya. Yang lain sudah paham belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Bu Rina atau Bu Rima? Atau Om Adi? Pak Rinto? Om Dir? Lewatin aja, Pak. Lewati. Nggak fokus soalnya, Pak. Intinya ya itulah. Ya, wes. Nanti kalau apa-apa saya japri aja deh, Pak. Boleh. Terus aku mau bahas lagi biar tuntas ya tentang Catherine ya. Iya. Aku mau bahas lagi tentang Catherine. Ada yang namanya chat feed. Paham nggak chat feed? Namanya GPSO. Feed GPSO. Kita mau bahas. Ini juga buat time frame harian ya. Nggak cocok. Tadi pertanyaannya, apakah cocok untuk swing? Tidak. Ini harian. Bu Rima udah ngerti belum ini? Fit pakainya doang, nanti nggak tahu nih apa artinya. Udah pernah dijelasin sama Papa Sudah. sepertinya. Sudah. Ya, udah. Saya pernah jelasin ya. Saya ulang lagi ya, biar kerekod nih ya. Biar kerekod, saya jelasin lagi. Apa yang ada di sini? Di sini ada frequency analyzer namanya. Ini garis kuning itu namanya freq analyzer. Freq analyzer. Dan saya sudah jelaskan pemakaian frequency analyzer di video saya juga sebelumnya. Oke, freq analyzer ini menandakan, bukan sebagai target ya, menandakan adanya big player, menandakan adanya spike big player. Big player ada masuk, gitu ya. Di harga biasanya yang suka itu di harga-harga kayak gini nih, kayak gini, kayak ada spike kecil. Ini bakal berubah nantinya kalau setiap itu akan berubah. Ini ada spike kecil di area sini, kita tunggu responnya. Setelah ada spike kecil, kita tunggu responnya. Gitu aja. Setiap ada spike kecil, kita tunggu responnya. Kalau ada respon, kita HK. Untuk harian ya. Terus di sini menjelaskan apa lagi? Ini yang namanya value in time. Value in time ini bisa kalau butuh bacaannya nanti bisa saya bagi ke grup. Value in time itu apa? Value in time itu intinya volume. Ini ada volume yang merubah harga. Sampai situ bisa dipahami nggak? Paham. Ya. Paham.
ada volume yang merubah harga. Tapi kalau ada volume yang nggak berpengaruh sama harga, peningkatan harga ya, volume yang meningkatkan harga. Nih namanya value in time. Value di waktu yang menggerakkan harga. Nih, udah ada volume yang menggerakkan harga. Ini dia akan muncul. Ya. Dia akan muncul. Nah, ya. Terus kita lihat siapa yang ngegerakin harganya. Kira-kira tahu di mana? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang Player itu loh. large player ya. Jadi kita perhatikan juga ya, yang potensial menggerakkan harga itu siapa? Ini big player ini yang ya Big itu. player. Nah, Iya. ini big player sama small player. Siapa yang berpotensi menggerakkan harga? Big player dan small player ini parameternya ada parameternya. Berapa gitu, volume berapa itu yang bisa jadi big player, volume berapa yang kayak gini contoh ya. Ini kan yang bergerak tuh retail kecil-kecil, berarti lotnya kecil dan ini nggak bisa ngegerakin harga. Ya, kalau dia naik, yang kuning ini naik ya, yang kuning ini naik, tandanya retail yang ngegerakin harganya. Nggak bisa bergerak, tapi sekali big playernya dia sudah masuk, ya ditandai dengan volume besar, ya kan? Kalau big player di volume besar, gitu. Makanya big playernya naik. Nah, kalau udah big player masuk ya harganya pasti itu. Kalau yang ngegerakin retail nih kayak gini ya harganya nggak naik-naik. Bukan retail, small player ya, maksudnya volume kecil. Ini small player, volume kecil. Nah, entry yang terbaik tuh gimana ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Cara entry-nya yang baik tuh kayak gimana ya? Gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang mau tanya. Pastikan dia GC. Big player-nya menembus. Paham nggak sampai situ? Pastikan, ini sih cuma tampilan aja sih sebenarnya. Cuma tampilan aja. Tapi kalau kita bisa perhatikan, di mana harga itu ditembus sama big player, itu pasti akan bergerak berikutnya. Kelihatan nggak? Ya. Bukannya kalau udah kayak gitu, bukannya udah terlambat, udah naik tinggi gitu. Ini momentum trader. Ya. Kan kalau kita nggak tahu, kalau nggak bergerak ya ini juga nggak ada. Paham nggak sampai itu? Kalau harga nggak bergerak, itu nggak akan ada. Ini siapa yang ngegerakin? Di big player. Makanya harganya naik. Nah, kita ikut momentum trader. Nah, setelah dia break, kita ikut sama di sini ya. Di sini kita ikut, ya kan, karena dia juga ada break, ya kan, dari sideway-nya, terus ada big player yang masuk, gitu kan, dengan volume besar biasanya dilanjutkan dengan pelanjutan harga. Gitu. Jadi pastikan juga itu. Tapi saya lebih suka tadi pakai VWAP. Lebih simpel nggak dibanding ini? Iya. Kira-kira, ya? Iya. Dibanding fit, saya lebih suka VWAP karena lebih simpel untuk mengetahui. Kalau ini butuh apa ya? Butuh sedikit pemahaman ya. Contoh fit, ada kodenya Om. Kalau mau itu kodenya harus disebutkan. Fit apa? Itu bell namanya. Oke, bell. Jadi harus ada kodenya. Kalau fit doang nggak keluar Om. Oke. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Kalau saya sukanya pada saat
ada big player yang mulai masuk, mulai ada pergerakan, kita pantau tuh kayak gini sudah mulai dia up nih kan gitu kan, dia mulai naik dan detailnya mulai turun, ya udah kita pantau, ini pasti akan ada pergerakan. Itu aja sih yang menerangkan di sini, cuma frequency analyzer, ini value in time, volume, value yang menggerakkan harga, ini large player, big player, big player, small player, dan ini sama seperti VWAP, buy up dan sell down. Ya. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan. Satu lagi trik. Bila nih ya, bila kita lihat tarik harga hari ini, ya, flow-nya ini, flow HK-nya ya. Bila flow-nya turun, cenderung turun, netral, ini kan netral nih, kalau dia ada di sini ini netral nih, di garis ini ya. Ini menandakan adanya distribusi. Percaya nggak? Secara broker summary. Kira-kira mau dibuktiin nggak? Kalian Pak, Kira-kira bukti. Boleh Pak. bukti. Oke, kita buktikan ya. Pembuktian. Tadi apa, Bel? Ini. Gunakanlah tools. Ya, makanya saya suka pakai yang tools, saya suka. Ya modal sedikit lah maksudnya. Kayak RDN, broker ya, broker apa namanya? Oh, ternyata dia malah akumulasinya nggak besar. Ya, ternyata aku malahan. Coba lagi. Coba kita lihat. Kok malah akum ya? Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih. Kalau saya sih lebih cenderung distribusi. Harusnya, tapi nggak tahu ya. Ternyata kok di sini big akum. Coba cari yang lain, coba kita buktiin lagi. Coba cari yang lain. Apakah saya salah? Untuk menganalisa ini kok bisa tanggalnya benar ya? Iya benar ya. Oke, coba cari yang lain. Kita lihat GPSO deh tadi. Oke. Nah, ini ternyata ya. Nih, GPSO itu kayak gini. Ini kan hariannya nih. Dari sini berarti nariknya. Nah, ini ya dari ujungnya. Dari hariannya ya. Dari hariannya nih. Ya, ini dari sini ke sini. Berarti ini cenderung akumulasi. Coba kita lihat. Akumulasi kah? Iya, akumulasi GPSO. Akumulasi ya. Coba cek yang lain deh. Apa lagi? BBRM. Ini karena kecenderungan punya ini. Nggak kemana-mana harganya sih, jadi tapi masih bagus sih sebenarnya. Cuman kayak momentumnya itu nggak jelas, momentum naiknya masih belum kuat kelihatannya. Oke, dari sini kita lihat lebih ke arah distribusi sih Om, lebih ke arah distribusi. Tapi nggak masif sih kalau kita lihat arahnya dari sini sampai sini ya kan. Ini kan lebih ke bawah kan. Iya, itu betul. Distribusi. Coba kita lihat Broxen. Kita buktikan di Broxen. BBRM. Normal akumulasi. Ya, nggak ada yang signifikan ya.
Jadi itu sih sebenarnya lebih ke arah ngelihat apa namanya, ngelihat kita sebelum akhir bursa gitu ya. Sebelum akhir bursa kita mau lihat nih, berarti kan oh gimana sih cara menganalisa sebelum akhir bursa, ya kita bisa boleh pakai itu. Boleh pakai sebentar. Jadi ini bisa membantu untuk menganalisa Braxton. Ini sih lebih ke arah distribusi kalau saya artinya lebih ke arah distribusi tapi nggak besar masih. Kalau BRM. Jadi better wait and see dulu ya. Aja. Jadi belum. Dan kelihatan di sini juga yang naikin lebih ke arah volume kecil ya. Yang bagus kan kalau kayak gini ya kan, yang mulai naik. Ini sih sebenarnya nggak kemana-mana. Big playernya masih nunggu juga. Retailnya aja yang naik. Tadi saya rencana mau scalping kan, udah masuk di 73. Cuma kayak nggak kemana-mana, udahlah saya cut dulu aja di 72. Ya, oke. Dari sini ini tools saya sendiri sih. Untuk pribadi saya, ini saya buat seperti itu. Jadi kayak seperti ini saya gabung antara fit dan VWAP. Ini ada garis VWAP, ada garis yesterday high, yesterday VWAP. Ini ada yesterday low. Saya gabung sama frekuensi analyzer. Jadi memudahkan saya untuk menganalisa. Cuma alat bantu. Tidak coba kita contoh GPSO ya. Kenapa bisa? Ternyata di sini terjadi yang namanya frekuensi, tapi di feed nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kira-kira kalau di feed. Nih kita bandingin ya nanti ya. Di sini ada momentum buy up. Ya, begini. Ya, setelah ada spike, ada momentum buy up. Nah, di sini saya ya sudah masih oke. Makanya saya ada rekom di sini. Oke, coba kita lihat yang tadi. Fit tadi. Ada nggak? Kelihatan nggak GPSO? Di sini spike kan di sini, kita bandingkan tadi. Oke, kita bandingkan. Ya. Fit GPS. Oke. Saya sudah dapat spike duluan. Di sini. Spike-nya fit di sini. Ya, teman-teman. Saya sudah dapat momentum duluan. Di sini saya sudah dapat momentum. Di mana ada spike dan ada momentum. Saya sudah dapat di sini duluan, maka saya kom. Gitu. Kalau di fit kita nggak bisa cek. Itu makanya seperti orang-orang bilang bosan kalau mau melawan melawan infanteri ya kita pakai senapan, kita pakai senjata. Kita kalau mau melawan tank atau melawan helikopter atau melawan armada perang, ya pakai senjata armada perang. Jadi tools itu menentukan, tapi saya sarankan ya sudah pakailah yang gratis, yang bisa kita gunakan secara bebas lah. Kita nggak ada aturan, nggak ada apa. Kalau yang lain-lainnya ya bolehlah mau manfaatkan seperti MNC
aturan MNC umpamanya. Saya butuh MNC itu buat ngeliat ini, buat ngeliat itu. Nah itu makanya saya punya Becky, saya punya YP, saya punya PD, saya punya KK, saya punya YB, saya punya MNC, apa lagi? Udah, itu saya yang punya. Jadi buat aja orang gratis kok. Bener nggak? Kira-kira gratis nggak buatnya? Ada pengalaman nggak teman-teman buatnya gratis atau bayar? Halo? Maksudnya buat EDN baru gitu atau gimana? Iya, kan kita mau cari toolnya. Umpamanya kita mau cari tool kayak tadi broker summary, kan nggak ada di yang gampang kayak iPod gitu ya. Broker summary kayak iPod kan yang lain nggak punya, umpamanya iPod. Gak ada yang punya kan? Nah, terus gimana? Ya buatlah iPod. Kelebihannya iPod, ya apa? Ya tadi kita bisa lihat open ordernya. Bentar, kayak gitulah intinya buat ngelihat order detailnya, buat ngelihat apanya. Nah, kita butuh iPod kan? Butuh ya pakai. Kalau saya pakai handphone, tinggal dari handphone bisa MNC. Nggak usah ke iPod. Kayak iPod kan harus dari PC. Ya kan kalau emang yang suka pakai handphone, ya udah bikin MNC gitu. Jadi pergunakanlah tool-tool yang digunakan. Saya suka fast order, saya pakai Becky, pakai YP, pakai yang ada fitur fast order. Gitu Om, kira-kira. Jadi tools itu membantu kita gitu. Kayak ini Stockbit umpamanya. Kita butuh Stockbit buat apa? Ya buat ngelihat flow broker summary. Kan ini kita bisa lihat broker summary. Terus kita lihat flow, ya kan? Flow ini menentukan, ini kan dari apa? Kalau dia accumulation ya dia naik gitu kan. Kalau dia distribusi ya dia distribusi turun. Di sini juga ada foreign flow. Ada foreign flow-nya gitu kan. Nah, ini foreign flow yang kita ada di sini, ini foreign volume, apa bandar volume, dan volume gitu. Jadi tools itu membantu kita bisa secara baik ya gitu ya, kayak kalau kita perang nggak perang itu gunakanlah senjata yang betul. Dan satu lagi mesti diingat, tools itu semuanya bagus, indikator semua bagus. Kembali lagi, siapa yang menggunakan gitu. Jadi umpamanya ada sniper digunakan sama orang biasa, ya senjatanya bagus sniper, tapi digunakannya orang nggak tahu cara nembak, yang nggak kena gitu. Jadi man behind the gun itu yang terpenting. Jadi analisa. Oke?